Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rusdiawati, NPM 1840102006. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem osmoregulasi pada ikan. Agar dapat bertahan hidup, hewan harus melakukan keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut di dalam tubuhnya. Osmoregulasi adalah mekanisme pengaturan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh hewan. Inti dari osmoregulasi adalah osmosis, yaitu pergerakan molekul air dan konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Pun konsentrasi larutan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hipertonis, hipotonis, dan juga isotonis. Hipertonis yaitu konsentrasi larutan lebih tinggi dibanding dengan larutan lain. Hipotonis yaitu konsentrasi larutan lebih rendah dibanding dengan larutan lain. Sedangkan isotonis yaitu konsentrasi larutan sama dibanding larutan lain. Arti penting osmoregulasi bagi hewan: perubahan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh hewan dapat mengakibatkan perubahan arah aliran air atau zat terlarut menuju arah yang tidak diharapkan. Tidak semua hewan dapat melakukan osmoregulasi. Hewan yang dapat melakukan osmoregulasi dinamakan osmoregulator. Adapun hewan yang tidak dapat melakukan osmoregulasi tetapi dapat beradaptasi dengan lingkungannya disebut osmokonformer. Osmoregulasi hewan pada lingkungan air laut. Kebanyakan hewan invertebrata bersifat osmokonformer, ditandai dengan adanya konsentrasi osmotik pada cairan tubuhnya yang sama dengan lingkungan hidupnya di air laut. Hewan melakukan pengaturan konsentrasi ion dengan cara menyekresikan atau menyerap ion-ion secara aktif. Pada ubur-ubur, ion berat akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk meningkatkan daya apung. Pengeluaran ion yang berlebihan melalui organ-organ ekskresi yaitu disebut insang dan ginjal. Selanjutnya, osmoregulasi hewan pada lingkungan air tawar. Hewan air tawar bersifat hiperosmotik, yaitu dapat kehilangan garam dan kadar air yang berlebihan. Hewan vertebrata dan invertebrata air tawar membatasi pemasukan air dengan cara membentuk permukaan tubuh yang impermeable terhadap air. Walaupun demikian, air dan ion tetap masuk melalui insang, lalu air yang berlebihan akan dikeluarkan melalui urin. Contohnya pada krustasea, transfer aktifnya melalui insang. Selanjutnya, osmoregulasi hewan pada lingkungan air payau. Lingkungan air payau adalah lingkungan akuatik di daerah pantai yang merupakan pertemuan antara sungai dan laut. Larva Aedes campestris bersifat hiperosmotik, yaitu terhadap mediumnya, tapi dengan kadar garam yang tinggi, cairan tubuhnya bersifat hipoosmotik. Adapun sistem ekresi adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Sistem ekresi invertebrata berbeda dengan sistem ekresi vertebrata. Invertebrata tidak memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata. Selanjutnya, sistem ekresi pada hewan vertebrata. Alat ekresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang dan berwarna kemerah-merahan. Pada beberapa jenis ikan, seperti ikan mas, saluran ginjal menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut dengan urogenital. Karena ikan hidup di air, maka ikan harus selalu menjaga tekanan osmotiknya. Pada ikan yang bernapas dengan insang, urin dikeluarkan melalui kloaka dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Mekanisme ekresi ikan yang hidup di air tawar dengan air laut berbeda. Ikan air tawar yang proses ekresinya yang pertama, air masuk secara osmosis lewat permukaan tubuhnya. Yang kedua, mendapatkan air dan garam dari makanan, dan yang ketiga, mineral. Ikan air tawar ini tubuh lebih hipertonis dari lingkungannya, sehingga
sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Yang kedua, akibatnya ikan air tawar ini sedikit minum air. Yang ketiga, urin yang dihasilkan banyak dan encer. Yang keempat, ginjal dilengkapi dengan glomerulus yang jumlahnya lebih banyak sehingga penyaringan sisa hasil metabolismenya berjalan cepat.